Oke, assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar 22 rumus Excel untuk pengolahan data teks ya. Dan di sini teman-teman, kita langsung aja ya. Untuk pengolahan data teks itu ada banyak sebenarnya, dan saya rangkum menjadi 22 rumus yang harus kalian tahu untuk pengolahan data teks di Microsoft Excel ya. Oke, yang pertama yaitu rumus char. Rumus char ini adalah untuk mengetahui karakter dari Excel ya, dari digit-digit Excel gitu kan. Contohnya misalkan kita akan mengetahui karakter, misalnya karakter itu misalnya kedua. Karakter kedua adalah simbolnya seperti ini. Nah, kalau misalnya kita akan mengetahui karakter ke satu apa, kedua apa, ketiga dan seterusnya, kita akan coba dulu di sini. Kita tarik ya, kita kecilin, kita tarik aja. Oke, seperti ini misalkan. Nah, sampai sini. Dan kita akan coba di sini menjadi rumus char seperti ini. Kita ambil nomornya yang ini, kita enter, dan ini. Walaupun ini hasilnya kosong, sebenarnya ini adalah ada karakternya. Kita gunakan contoh misalkan fungsi len. Kalau len itu akan mencari jumlah karakter ya. Jadi ini ada karakternya, yaitu 1 ya. Oke, jadi kalau kita tarik ke sini, nah ini adalah karakter-karakter dari rumus char ini ya. Kalau misalnya kita akan membuat simbol seperti ini berarti kita gunakan karakter 7 ya. Jadi kita lihat di sini. Jadi kita lihat di sini untuk karakter number atau angka itu dimulai dari 0 sampai dengan 9, yaitu karakternya adalah 48 sampai dengan 57 ya. Lalu bagaimana untuk karakter A, B dan seterusnya? Ini untuk karakter A itu adalah 65. Dan untuk sampai dengan Z itu adalah karakter 90. Ini adalah huruf kapital. Kalau misalnya hurufnya kecil berarti karakternya adalah 97 seperti ini ya. Oke, seperti ini. Dan ya sampai 255. Jadi lebih kalau lebih 255 maka dia akan value seperti ini hasilnya. Oke. Jadi jumlah karakter yang ada di Microsoft Excel itu adalah 255 seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi. Untuk formula yang kedua adalah formula kode. Jadi untuk formula kode adalah kebalikan dari fungsi karakter tadi ya. Kalau kita lihat sinteksnya di sini adalah kode teks. Ya, teksnya itu misalkan kalau kita ingin mengetahui karakter dari huruf A itu adalah kode dari 65 ya. Oke, kita balikin dengan rumus karakter ya. Karakter dari nomor 65 adalah huruf A seperti ini ya. Jadi untuk karakter dan kode itu adalah berlawanan. Kalau kode itu adalah mengetahui kode-kode dari karakter huruf ya, atau ya semacam huruf angka atau simbol juga boleh ya. Sementara untuk karakter itu adalah dia akan mencari data atau mengetahui karakter dari nomor angka-angka seperti ini ya, angka-angka dari 1 sampai dengan 255 seperti itu ya. Dan untuk lebih jelasnya saya akan coba nanti bikin video lebih detail lagi antara rumus char dan kode ini ya. Oke, rumus berikutnya adalah rumus find ya. Rumus pengolahan data teks berikutnya adalah rumus find. Jadi rumus find itu adalah formulanya seperti ini ya. Find, kemudian find text adalah teks yang dicari, kemudian within text adalah sumber yang dicarinya gitu ya, atau selnya. Kemudian start number ini adalah dimulai dari posisi gitu kan ya, dimulai dari posisi keberapa gitu. Oke, kita coba di sini kita akan mencari huruf bagaimana gitu kan ya. Misalkan kita akan mencari B, huruf B dari kalimat atau kata bagaimana seperti ini. Oke, kalau kita enter, nah huruf B ini adalah berada di posisi ke-1. Ini huruf B, ini huruf B. Nah, kalau misalnya kita akan mencari huruf A gitu kan, kita enter, ini berada di posisi kedua. Oke, bagaimana ini berada di posisi kedua? Ini adalah huruf A yang pertama. Bagaimana kalau huruf A yang kedua? Huruf A yang kedua itu kita dimulai dari start number seperti ini ya. Kita tambahkan sinteksnya untuk start number. Huruf A yang kedua ini adalah posisi kedua, kemudian harusnya ini di posisi keempat. Dan untuk itu harus lebih dari posisi ini ya. Kalau misalkan ini ada huruf A pertama posisi kedua, maka kita harus tambahkan dengan 1. Jadi posisi ketiga. Kita enter.
Nah, dia berada di posisi keempat. Huruf A yang kedua adalah berada di posisi keempat. Kita coba hitung 1, 2, 3, 4. Ya, seperti itu ya. Jadi harus tambahkan dengan angka 1 dari posisi yang ditemukan huruf yang pertamanya gitu kan ya. Ini yang pertama, ini yang kedua gitu kan. Oke, lalu misalkan kita akan coba huruf A yang ketiga. Yang ketiga itu misalkan 4. Ini kan huruf A yang kedua adalah posisi di keempat ya, di karakter keempat. Berarti harus di sininya harus 5. Kita enter. Nah, berada di posisi karakter ketujuh. Kita coba lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini adalah A yang ketiga dan seterusnya seperti itu ya. Oke, kalau misalkan ini dalam satu sel. Kalau misalkan selnya berbeda untuk within text-nya, misalkan kita buat di sini ya, bagaimana. Kita coba dengan rumus find seperti ini. Find text yaitu huruf A gitu kan, huruf A. Kemudian within text-nya yaitu alamat sel di sini. Oke. Start number-nya adalah ke 1. Ini boleh dikosongkan karena di sini adalah opsional ya. Opsional. Kalau misalkan tidak ada 1, 2 dan seterusnya, berarti dia akan memilih karakter atau start number dimulai ke 1 gitu kan ya. Kita coba enter. Nah, dia berada di posisi kedua untuk huruf A ini. 1, 2. Ya, sama aja seperti yang tadi ya. Rumus pengolahan teks berikutnya adalah fungsi search ya. Jadi berbeda antara fungsi find dan search. Walaupun fungsinya sama yaitu mencari ya, tetapi di sini kalau fungsi find itu adalah sifatnya case sensitive. Jadi dia dipengaruhi huruf besar kecilnya. Sementara kalau kita gunakan search dia tidak terpengaruh ya. Oke, kita coba di sini. Kita gunakan rumus search seperti ini, misalkan find text. Teks yang akan dicari adalah A. Oke. Kalau kemudian di sini within text-nya adalah misalkan bagaimana seperti ini ya. Kemudian kita coba enter, dia berada di posisi kedua huruf A-nya. Kalau misalnya kita buat di sini A-nya besar seperti ini, dia akan berada di posisi kedua. Sementara kita kalau gunakan rumus find kemudian kita enter, dia hasilnya value karena sifat find itu adalah case sensitive, sementara untuk search itu non case sensitive ya. Jadi dia tidak dipengaruhi oleh huruf besar kecilnya. Jadi ini adalah kebalikan dari rumus find. Oke, kita enter. Rumus berikutnya adalah rumus lab. Nah, rumus lab ini sangat sering sekali kita biasanya belajar dari mulai SMP, SMA, kuliah, kerja juga. Ini sering sekali penggunaan rumus lab. Contohnya seperti ini. Jadi untuk sinteks rumus lab itu adalah seperti ini. Ini teks, kemudian start number. Oke, teksnya misalkan kita buat adalah bagaimana. Oke, kemudian number karakter. Nomor karakternya kalau misalnya kita akan mencari bagai, nah ini berarti kita gunakan 1, 2, 3, 4, 5,5. Jadi dia akan mencari karakter dari sebelah kiri sebanyak 5 digit. 1, 2, 3, 4, 5. Kita coba enter, hasilnya adalah bagai. Seperti itu ya. Oke, kalau misalkan dalam sel yang berbeda, misalkan bagaimana seperti ini. Nah, kita gunakan sel yang berbeda dengan formula ini, misalkan fungsinya adalah left. Kita cari teksnya seperti ini, kemudian start number number karakternya atau jumlah karakternya misalkan kita gunakan 5. Kita enter, hasilnya adalah bagai. Nah, untuk bagaimana ini dia akan mencari atau menemukan karakter dimulai dari kiri. Oke, rumus berikutnya adalah rumus mid. Rumus mid ini adalah digunakan untuk mencari karakter dimulai dari tengah ya. Kalau tadi kan dari kiri, sekarang mulai dari tengah. Contohnya adalah seperti ini. Mid ini adalah sinteksnya text, start number, number char. Jadi ada text, start number dimulai karakter ke, kemudian ada number char adalah jumlah karakter gitu kan. Nah, misalkan kita akan mencari kata atau kita akan coba mencari kata bagaimana ya seperti tadi dalam sebuah contoh kata ini ya. Bagaimana seperti ini. Oke. Nah, kita akan mulai dari start number. Start numbernya misalkan dari mulai 1, 2, 3, 4, 5 ke 6. Dimulai ke 6 sebanyak nomor karakter jumlah karakternya adalah 1, 2, 3, 4. Oke, sebanyak 4 digit. Kita coba enter, hasilnya adalah mana. Nah, dia akan mencari dimulai karakter ke-6 sebanyak jumlah digitnya seperti ini ya.
Oke. Nah, kalau misalkan kita coba dalam bentuk lain, kalau misalkan dalam selnya tulisan bagaimana gitu kan, bagaimana seperti ini, kita gunakan fungsi mid seperti ini. Kita akan cari teks yang ini ya, dari mulai start number misalkan tadi ke 6 ya. Kemudian jumlah karakter, number karakter itu adalah jumlah karakternya. Kalau misalkan kita 4, kita enter, dia hasilnya adalah mana. Lalu bagaimana kalau misalkan lebih, misalkan ke 5. Nah, dia akan tetap mana, karena di sini tidak ada lagi karakter ke 5, 6, walaupun di sini kita tulis karakter 10, dia akan tetap mana. Tetapi kalau misalkan di sininya ada lagi mana gitu kan. Nah, dia akan menemukan karakter sebanyak 10 karakter ke kanan dimulai dari huruf M ya. Dimulai karakter ke 6 seperti itu. Oke, rumus pengolahan teks berikutnya adalah rumus right. Jadi tadi ada left, ada mid, ada right. Right ini kita gunakan difungsikan untuk mencari atau menemukan kata atau karakter dimulai dari kanan gitu kan. Contoh misalkan kita akan menuliskan siapa. Oke, ini adalah teksnya. Kemudian nomor karakternya misalkan kita akan coba 2 karakter, kita enter, dia akan menampilkan data 2 karakter dari kanan. Kalau misalkan 3 karakter, kita hapus 3 karakter, kita enter. Nah, dia akan menuliskan karakter dimulai dari kanan. Siapa? 1, 2, 3. Jadinya ini. Nah, seperti itu kan. Oke, kalau misalkan contoh yang lain itu misalkan kita buat di sini ya. Lalu bagaimana? Nah, ini adalah 2 kata. Kalau misalkan kita gunakan fungsi right, kita akan mencari atau menampilkan bagaimana saja. Ya, berarti kita ambil teksnya yang ini, titik koma, lalu kita hitung karakternya dari kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Kita enter. Dan ini hasilnya. Oke, Aimana. Nah, kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Raig 9, Raig B6, 9, ini 6, salah, 9. Kita enter, hasilnya adalah bagaimana. Seperti itu ya. Kalau misalnya kita ambil dari kiri, tadi berarti fungsi left. Dari tengah berarti fungsi mid. Kemudian untuk mengambil karakter dimulai dari kanan hitungannya, itu berarti fungsi right. Oke, rumus berikutnya adalah fungsi lower. Lower itu adalah digunakan untuk menentukan atau merubah karakter menjadi huruf kecil semua. Contoh misalkan kita gunakan fungsi lower seperti ini. Kemudian teksnya adalah kalau misalkan kita tulis huruf besar, kenapa? Oke, kita enter, dia akan hurufnya menjadi kecil. Oke, itu adalah fungsi lower. Nah, jadi kalau misalkan kita tulisan misalkan kenapa di sini, kita buatkan fungsi lower. Oke, lower seperti ini. Kemudian ini adalah teksnya, dia akan berubah menjadi huruf kecil seperti itu ya. Nah, kemudian di video-video sebelumnya kenapa sih tidak rubah di sininya? Kalau misalkan ingin rubah ke sininya, kita kopikan saja, kemudian kita paste value di sini. Selesai sudah kasusnya ya. Oke, rumus berikutnya adalah fungsi proper. Nah, fungsi proper ini digunakan untuk menuliskan atau menampilkan huruf awalnya saja menjadi kapital. Contoh seperti ini. Jadi sinteksnya adalah proper seperti ini. Kemudian teksnya itu misalkan kita buat hurufnya kapital semua, kelinci misalkan, kelinci seperti ini. Kemudian kita enter. Nah, dia huruf awalnya menjadi besar, K, kelinci. Oke. Jadi kita gunakan fungsi proper ya. Kalau misalkan kelincinya hurufnya besar, kelinci seperti ini. Kemudian kita gunakan fungsi proper seperti ini. Diambil ini, maka dia hurufnya besar atau kapital di huruf K saja gitu kan. Oke, rumus berikutnya adalah rumus upper ya. Yang ke-10 adalah rumus upper. Upper ini adalah dia akan menampilkan huruf besar semua. Jadi huruf besar semua, contoh misalkan sinteks huruf formula upper itu seperti ini. Kalau misalkan kita tuliskan huruf kecil semua, misalkan gajah seperti ini, kemudian kita enter, dia akan berubah menjadi huruf besar semua, gitu kan? Nah, kalau misalkan kita buat huruf gajahnya di sini, gajah, kemudian kita gunakan menjadi huruf besar semua, kita gunakan fungsi upper.
Kita ambil sini, kita enter. Dia hurufnya besar semua. Seperti itu ya. Oke, rumus pengolahan data teks berikutnya yang ke-11 adalah fungsi len. Nah, fungsi len ini digunakan untuk menghitung jumlah karakter. Nah, misalkan kita akan gunakan fungsi len ini, misalkan kita akan hitung karakter hari, ya hari, misalkan kita enter, dia akan menghasilkan jumlah karakter sebanyak 4, seperti ini. Nah, kalau misalkan kita gunakan hari ini jumlah karakternya kita enter adalah 8. Kenapa tidak 7? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau kita lihat hurufnya adalah 7. Tetapi di sini ada spasi. Spasi itu adalah termasuk karakter. Jadi di Excel itu rumus len ini dia akan menghitung spasi termasuk karakter-karakter lain, simbol dan sebagainya. Oke, jadi kita misalkan kita buat di sel yang berbeda. Misalkannya tidak dalam satu sel. Belajar Excel misalkan seperti ini. Nah, dia akan menghitung berapa sih jumlah karakter dari tulisan belajar Excel ini, maka kita akan gunakan formula len seperti ini. Kemudian kita ambil teksnya, kemudian kita enter. Dia jumlahnya adalah 13. Oke, bagaimana kalau spasi? Spasi itu juga tadi seperti tadi ya, ada dihitung satu karakter. Coba kita enter. Nah, ini satu karakter ya. Sementara kita akan nuliskan spasi saja seperti ini. Nah, kalau misalkan spasinya 2, maka dia 2 karakter gitu ya, walaupun ini tidak terlihat. Nah, kalau misalkan kita gunakan spasi, nah ini adalah karakter. Jumlah karakternya adalah 1 gitu kan ya. Jadi spasi, kemudian simbol dan sebagainya itu termasuk karakter. Oke, rumus pengolahan data teks berikutnya yang ke-12 adalah rumus menggabungkan karakter atau kata atau kalimat atau sel ya, itu adalah dengan menggunakan concatenate ya, seperti ini concatenate ya. Concatenate ini digunakan untuk menggabungkan ini, sementara kita lihat sinteksnya teks 1, teks 2 dan seterusnya. Kalau kita gabungkan ini misalkan ayo, kemudian belajar, nah titik koma, kan ini sinteksnya ya. Teks pertama adalah ayo, misalnya teks kedua adalah belajar, kemudian teks ketiga Excel seperti ini. Nah, kalau kita enter, ini dia akan menggabungkan ayo belajar Excel. Nah, kalau kita lihat di sini tidak ada spasi, maka kita bisa menambahkan di sini ya, seperti ini, seperti ini. Kemudian kita seperti ini, kemudian kita enter. Nah, ini ada spasi ayo belajar Excel. Nah, kalau misalnya kita tidak ingin menuliskan seperti ini ya, spasi, misalkan tidak ada spasi sini. Nah, kita bisa nambahkan untuk concatenate ini misalnya dengan fungsi spasi. Teks yang keduanya adalah spasi. Kemudian kita titik koma lagi. Teks berikutnya yang ketiga adalah belajar. Teks yang keempat adalah kita spasi lagi. Dan teks yang kelima adalah Excel. Kalau kita enter, ini sama ya, ayo belajar Excel. Nah, sementara rumus concatenate ini sekarang sudah banyak menggunakan atau diganti menjadi rumus menggunakan fungsi N seperti ini. Oke, caranya bagaimana? Misalkan kita buat ayo di sini, kemudian di sini adalah belajar, kemudian di sini adalah Excel. Nah, ada juga bisa menggunakan rumus concatenate ya, seperti ini, adalah teks 1, kemudian teks 2, teks 3, kita enter. Nah, ayo belajar Excel. Nah, kalau misalnya kita tambahkan di sini, kita gunakan spasi seperti ini, di sini kita gunakan lagi spasi seperti ini. Ini adalah teks kelimanya, kita enter, maka di sini ayo belajar Excel. Oke. Ada juga bisa menggunakan misalnya ini kita tambahkan dengan fungsi n seperti ini, kita enter. Kemudian kita yes, hasilnya sama, ayo belajar Excel. Lalu bagaimana dengan spasinya? Spasinya kita tambahkan fungsi n lagi, misalkan seperti nn, seperti ini spasi. Kita tambahkan n lagi, di sini tambahkan n lagi. Kemudian ada spasi dan n lagi, kita enter. Hasilnya sama. Oke, rumus berikutnya yang ke-13 adalah rumus substitute. Rumus substitute itu adalah sinteksnya seperti ini ya, teman-teman, seperti ini substitute. Ini adalah teksnya, all text, new text, instant number. Oke, untuk teksnya misalnya kita akan menuliskan kalimat atau kata
belajar seperti ini. Kemudian all textnya itu adalah misalkan harus pakai ini ya, seperti ini. Kemudian new textnya kita kosongin, oke, seperti ini. Nah, dia akan mengganti ini menjadi kosong dari kata belajar. Nah, jadi rumus substitute itu adalah mengganti karakter atau teks ya, atau number juga bisa. Kalau misalnya kita akan ganti atau kita hilangkan huruf bel seperti ini, huruf bel ini kita hilangkan dengan kata atau karakter yang tidak ada, ini new text ya, maka dia akan menampilkan tulisan ajar. Coba kita lihat, enter, ajar, ya seperti itu kan. Nah, kalau misalnya kita akan mengganti semua belajar menjadi belajar, dia akan hilang. Oke, seperti ini. Nah, kalau misalnya kita ganti huruf belajar ini menjadi oke lah gitu ya, misalkan kita enter. Nah, jadi kita nuliskan huruf belajar, dia akan menampilkan hasil oke lah. Jadi seperti itu ya. Nah, kalau misalnya kita buat di sini 1 2 3, kemudian 1 2 3 ya, seperti ini. Kalau misalnya kita gunakan fungsi substitute ya, substitute ini, nah dia yang pertama sinteksnya adalah teks. Kita ambil teksnya ini, kemudian kita titik koma, all text, kita akan buang strip ini. All text-nya itu adalah seperti ini, kemudian titik koma, lalu new text-nya kita kosongin. Oke, kalau gitu kita enter. Dia akan menghilangkan karakter strip ini sehingga hasilnya seperti ini. Oke, untuk lebih jelasnya nanti kita akan pisahkan untuk formula substitute ini. Rumus pengolahan teks berikutnya adalah fungsi eksak ya. Fungsi eksak itu dia akan mengetahui atau mencari kebenaran datanya atau sama tidak datanya. Dan ini berpengaruh untuk case sensitif ya. Jadi huruf besar kecilnya dia berpengaruh. Contoh, kita akan eksak data belajar ya, kalimat yang atau kata yang pertama adalah belajar dengan belajar. Oke, seperti ini. Nah, kalau misalnya seperti ini, dia akan menghasilkan nilai false. Oke, jadi tidak benar atau tidak eksak ya. Nah, ini karena di sini adalah B-nya kecil, di sini besar, maka nilainya false. Tetapi kalau misalnya kita rubah menjadi B-nya kecil, maka dia hasilnya true. Seperti itu ya. Ini adalah rumus eksak. Dan dia akan dan rumus ini akan berfungsi nanti untuk kombinasi beberapa rumus ya. Nah, teman-teman, saya sudah banyak sekali membuat video untuk kombinasi beberapa rumus itu, dan ya kalau nggak salah pernah menggunakan fungsi eksak ya. Dan untuk lebih detailnya, lebih rinci lagi, kita akan bahas dalam satu video ya untuk rumus eksak ini ya, insya Allah ya. Rumus berikutnya adalah rumus fixed. Rumus fixed ini dia akan menampilkan angka di belakang komanya gitu ya. Biasanya untuk angka desimal atau di belakang komanya itu yang ditampilkan adalah 2. Kalau misalnya kita akan menampilkan 3 atau lebih, dia bisa menggunakan rumus fixed ini ya. Contoh adalah dengan sinteks rumus formula fixed ini. Fixed ini misalkan kita akan buat numbernya 2,254 seperti ini ya. Nah, kalau kita enter, dia akan menampilkan 2,5. Kalau misalnya kita ambil 2,57, dia akan menampilkan 2,26. Oke, 26. Nah, ini dia masuk ya 7-nya ke sini, 57 itu menjadi 7 ini menjadi masuk ke sini jadi 6, 2,26. Nah, kalau misalnya kita akan menampilkan sama seperti ini 2,257, maka kita bisa tambahkan desimalnya menjadi 3. Kita enter dan hasilnya akan sama ya, 2,257. Nah, begitu juga misalkan kalau kita tambahkan karakter lain atau tambahan digit lain seperti ini, kita enter. Karena kita telah menuliskan angka 3 sebanyak 3 digit di belakang koma, maka dia tidak menampilkan angka 237-nya. Sementara dia akan menampilkan 2,255 saja. Nah, kalau kita lihat di sini 1 2 3 4 5 6 karakter. Kalau misalnya kita akan menampilkan semua, maka tulis 6 saja seperti ini. Nah, dia akan tampil sesuai dengan data awalnya seperti itu ya. Oke, rumus berikutnya adalah rumus pengolahan data teks. Misalkan kita buat tanggal 24 bulan 2 tahun 2022. Nah, format ini kita akan coba rubah dengan format teks dengan mengganti karakter
dari garis miring seperti ini. Jadi rumusnya adalah teks, kemudian ada value-nya, kemudian format teks yang kita inginkan adalah DD, MM, dan YY, misalkan seperti ini. Kemudian kita coba enter dan dia akan berubah menjadi tanggal 24 bulan 2 tahun 2022 dengan formatnya menggunakan strip ya. Dan formula teks ini juga masih banyak bisa digunakan untuk pengolahan data number, kemudian teks berupa kata, kalimat, dan sebagainya ya. Dan ini nanti akan kita bahas lebih rinci dan lebih detail di video secara mandiri. Oke, rumus berikutnya adalah fungsi value. Fungsi value ini dia akan mengembalikan nilai value-nya. Contoh misalkan kita akan buat ini adalah dengan format teks adalah 25. Dia sebenarnya adalah format number. Nah, ini kita akan menggunakan menjadi format number. Ini misalkan biasanya kan ini adalah format teks tetapi angkanya 25. Kalau kita gunakan value, kita pilih yang ini, kita enter. Nah, dia akan menjadi format number ya. Oke, selain ini juga misalkan ada tanggal, misalkan tanggal 24 bulan 2 tahun 2022. Nah, kalau misalkan kita gunakan ini menjadi value-nya, dia sebenarnya adalah value dari date itu adalah 44616. Nah, kalau kita gunakan format ini sebenarnya kita bisa menambahkan seperti ini ya, dengan format short date. Nah, maka hasilnya sama. Ini adalah value-nya, value dari tanggal 24 bulan 2 tahun 2022 itu adalah nilai value-nya adalah 44616 seperti itu ya. Kalau misalkan tanggalnya 25 gitu kan, ini adalah 44617 seperti itu ya. Oke, rumus berikutnya adalah number value. Kalau tadi value, sekarang number value aja. Number value ini digunakan untuk convert format teks dalam value number ya, atau menjadi format number. Contoh misalnya hampir sama dengan value. Contoh misalkan kita buat ini adalah 66. Nah, kalau kita gunakan number value kita ambil ini, kita enter. Nah, dia akan sudah format dia sudah menggunakan format number, sementara ini adalah format teks. Nah, kalau format teks ini, kalau misalnya kita jumlahkan, nah jumlahkan seperti ini ya. Kalau misalnya kita jumlahkan sum seperti ini, kita ambil sini, dia hasilnya 0. Sementara kalau misalnya dengan number value, kalau kita jumlahkan seperti ini, maka dia hasilnya akan benar 68. 66 tambah 2 jadi 68. Karena ini adalah format teks yang tidak bisa dijumlahkan. Sementara kalau untuk value ini bisa dijumlahkan karena ini sudah menjadi number value ya. Rumus berikutnya adalah fungsi trim. Fungsi trim ini adalah menghapus spasi yang berlebih, biasanya seperti itu ya. Contoh misalkan saya coba belajar, ya, spasinya banyak, Excel seperti ini. Nah, kalau kita gunakan fungsi trim, ini fungsi trim seperti ini, kita ambil yang ini, kita enter. Nah, dia akan menghapus spasi yang lebih dari 1, belajar Excel. Begitu juga di awal. Kalau misalkan kita tulis di awalnya spasinya sebanyakan, kita enter, maka akan hasilnya sama. Dia akan menghapus spasi yang berlebih, termasuk di awal maupun di tengah maupun juga di akhir, seperti itu ya. Oke, rumus berikutnya adalah rumus repeat. Repeat itu digunakan untuk mengulang-ulang atau mengulang jumlah karakter atau kata ya. Jadi kalau misalkan kita buat repeat seperti ini, repeat itu adalah kepanjangan dari repeat ya. Kalau misalkan kita buat karakternya huruf A gitu kan, kita akan buat huruf A ini menjadi 10. Kita enter. Nah, dia akan menuliskan huruf A-nya sebanyak 10. Nah, ini adalah fungsi repeat. Oke, rumus berikutnya adalah rumus replace. Rumus replace ini digunakan untuk mengganti karakter. Contoh seperti ini, sintaksnya adalah replace ya. Replace all text ya. Ini adalah teks yang lama gitu. Misalkan kita buat karakternya adalah seperti ini ya. Ya, ini adalah teks lamanya. Oke, start number misalkan kita akan mulai di karakter kedua ya. Karakter kedua, kemudian sinteks berikutnya adalah number character. Number characternya adalah sebanyak 1 ya. 1 digit ya, seperti ini. Kemudian kita ganti angka 1 ini, kita ganti misalkan menjadi huruf A seperti ini. Oke, kita coba enter.
Nah, dia akan mengganti angka 1 menjadi huruf A. Itu adalah rumus Lifshitz. Oke, nanti akan saya bahas rumus Lifshitz ini untuk lebih detail dan lebih jelasnya lagi di dalam satu video. Dan ini aja formula teks yang harus kalian tahu. Ini adalah basic ya, silahkan kembangkan lagi. Dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Tunggu video-video dari Excel ID. Terima kasih. Assalamualaikum.